Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghafalu aidan qawlahu sallallahu alaihi wasallam fi haqqi ashabihi wa la tasubbu ashabi. Wa ghafalu dan lupa mereka, firqah jadidah, aliran baru ini lupa pula qaulahu akan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqqi ashabihi, pada hak sahabat-sahabatnya Nabi. Mana sabdanya Nabi? Wala tasubbu ashabi, dan jangan mencaci oleh kalian akan sahabat-sahabatku. Falau anfaqa ahadukum misla uhuda dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Maka andai menginfakkan oleh salah seorang kalian misla uhuda, akan semisal gunung Uhud, zahaban dari segi emas, ma balagha niscaya tidak sampai oleh infaknya itu akan satu mud, seliter, salah seorang mereka sahabat, wala nasifahu, dan tidak separuh mud. Rawahu Muslim, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim. Jadi yang namanya aliran baru itu kalau muncul apa yang diperbuat oleh sahabat Nabi yang Nabi enggak kerjakan, langsung dikata bid'ah, mencela, kagak benar, enggak bisa. Jumat adzannya 2 kali. Kalau sahabat Nabi Sayyidina Utsman, aliran baru sekali aja, Nabi enggak kerjain, enggak benar, sekali aja, jangan 2 kali. Nah, ini namanya mereka lupa sama hadis Nabi yang dalam Sahih Muslim, jangan celak sahabat. Kalau kita khutbah Jumat adzannya sekali, sama dengan kita ikut Nabi benci sama Utsman bin Affan. Kalau enggak benci, ngapa enggak mau ikuti Sayyidina Utsman? Begitu. Kan sahabat Nabi Sayyidina Utsman. Begitu. Itu mah pertanyaannya salah. Nanyanya begini, adzan sekali ikut Nabi, adzan 2 kali ikut Utsman. Adzan sekali ikut Nabi, adzan 2 kali ikut Utsman. Pertanyaannya, tinggian mana Nabi sama Sayyidina Utsman? Tinggian mana? Tinggian mana? Nabi. Jadi adzannya berapa kali? Berapa kali? Berapa kali lah? Sekali. Kenapa? Karena tinggian Nabi. Itu namanya pertanyaan yang salah. Yang benarnya nanyanya begini, adzan sekali ikut Nabi, adzan 2 kali ikut Nabi dan ikut sahabat Utsman. Begitu ada juga yang benar. Adzan sekali ikut, adzan 2 kali ikut Nabi,
dan ikut sahabat Utsman bin Affan. Tinggian mana? Ikut Nabi doang, benci sama sahabat, ama ikut Nabi, ikut sahabat. Jadi khutbahnya berapa? 2. Nah, di Mekah Madinah juga 2. Gitu. Mereka lupa mah di sini la tasubbu ashabi, ente jangan berkata miring sama sahabatku, jangan. Begitu Pak D aja nggak boleh berkata miring sama anaknya. Pak D, udah nggak apa-apa nyapres boleh. Pak D, ini sahabat Nabi, jangan berkata miring sama sahabat Nabi. Andai kau punya duit, punya emas segede gunung Uhud, lalu kemudian disedekahkan nama fakir miskin, berapa kilo tuh? Segede gunung Uhud. Nah, iya banyak tonan. Ente sedekah triliunan, enggak sama ganjarannya sama seliternya sahabat. Enggak sama. Boros seliter, setengah liter juga kagak. Gitu. Zaman itu. Kenapa? Ya Allah, susahnya jadi muslim kala itu. Ente muda enak, nggak ada yang ganggu. Begitu, nggak ada yang ganggu. Tuh mau ceramah borot dibagi duit, dilemparin batu. Nabi begitu, begitu. Nabi berat zaman dulu, berat. Jadi jangan ngomong sembarangan sama sahabat. Lupa nih hadis ini. Wa qaulahu, dan mereka lupa akan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sabba ashabi fa alaihi laknatullah. Barang siapa mencaci oleh dia akan sahabat-sahabatku, fa alaihi laknatullah, maka atas dia yaitu laknat Allah, wal malaikati, dan laknatnya para malaikat, wan nasi, dan laknatnya manusia. Ajma'ina, semuanya. La yaqbalullahu sarfan wala adlan, tidak menerima oleh Allah akan ibadah fardunya, wala adlan, dan tidak menerima adlan akan ibadah sunatnya. Siapa yang mencaci maki sahabat, mencela sahabat, dia itu dilaknat sama Allah, ibadahnya enggak diterima. Mencela sahabat Ibnu Umar, kalau habis nguburin baca Quran. Ini mah ada orang baca Quran di kuburan, nah ini bid'ah. Nah, dia nyela sahabat. Begitu. Rawahud Dailami, meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Dailami, wa Abu Nuaim, dan Imam Abu Nuaim. As-sarfu, di sini maknanya as-sarfu yaitu an-naflu, ibadah sunat. Ya, yang ngerti gitu. Sarfan akan ibadah sunat dibalik, fala adlan, dan tidak ibadah fardu. Wal adlu, adl tu artinya al fardu, yaitu ibadah fardu. Tadi itu dibalik maknanya. Wa qaulahu, dan mereka lupa akan sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ikhtara ashabi, kurang iya, ashabi an jami'il alamin. Sesungguhnya Allah yaitu telah memilih oleh Allah ashabi akan sahabat-sahabatku, an jami'il alamin, dari seluruh orang-orang di alam semesta, siwan nabiyyin, selain para nabi, wal mursalin, dan para rasul. Kata Nabi, orang-orang yang di sekeliling Nabi Muhammad itu adalah orang-orang pilihan. Jadi paling tingginya orang sesudah Nabi dan Rasul adalah
adalah sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu orang-orang yang udah dipilih oleh Allah untuk mengikuti Nabi Muhammad. Itu sahabat Nabi begitu. Sahabat Nabi itu dipilih begitu, akhlaknya baik. Itu udah luar biasa. Waqtara li minhum arba'atan, dan memilih Allah bagiku daripada sahabatku akan 4 orang. Ada 4 orang sahabat yang paling topnya dari semua sahabat Nabi yang 124.000 orang sahabat. Yang paling hebatnya 4. Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Alian dan Ali. 4. Urutannya kayak begini. Faja'alahum khaira ashabi, maka menjadikan oleh Allah akan yang 4 ini khaira ashabi, akan sebaik-baiknya sahabat-sahabatku. Wa fi ashabi kullihim khairun, dan pada sahabat-sahabatku kullihim seluruhnya sahabat khairun, yaitu orang baik. Sahabat itu semuanya orang baik, tapi ada yang terbaik di antara orang-orang baik, yaitu jumlahnya 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Begitu suka ditulis namanya di masjid-masjid tuh. Wa qaulahu, dan mereka lupa akan sabdanya Nabi, rawahul Bazzar wa Dailami, begitu. Wa qaulahu, dan mereka lupa akan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah akhtara ashabi ala jami'il alamin siwan nabiyyin. Sesungguhnya Allah, yaitu telah memilih oleh Allah akan sahabat-sahabatku, mengungguli atas seluruh orang-orang di alam semesta siwan nabiyyin, selain para nabi, yakni maknanya di bawah para Nabi. Jadi kelasnya sahabat itu kelas wali-wali, gedenya wali. Wa qaulahu, dan mereka lupa akan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah fi ashabi. Takutlah kamu akan Allah, takutlah kamu akan Allah fi ashabi, pada sahabat-sahabatku. Awas, kata Nabi, jangan macem-macem sama sahabat-sahabatku. La tattakhiduhum gharadon ba'di, jangan menjadikan oleh kamu semua hum akan sahabatku gharadon, akan sasaran tembak, sasaran cacian, ba'di sesudahku. Faman ahabbahum fabihubbi ahabbahumullah, maka barang siapa mencintai oleh orang akan para sahabat, maka dengan kecintaanku mencintai akan mereka oleh Allah. Jadi siapa yang cinta sahabat, maka dicintai oleh Allah. Wa man abghadahum, siapa orang murka, membenci oleh orang akan para sahabat, fabi bughdi, maka dengan kemurkaanku abghadahumullah, memurkakan akan mereka oleh Allah. Yakni siapa yang benci sahabat pasti dibenci Nabi dan dibenci Allah. Wa man adzahum faqad adzani,
barang siapa menyakiti oleh orang akan para sahabat, faqad adzani, maka sungguh telah menyakiti ia akan daku. Wa man adzani faqad adzallaha, maka dan barang siapa menyakiti oleh orang akan daku, maka sungguh telah menyakiti ia akan Allah. Wa man adzallaha, dan barang siapa menyakiti oleh orang akan Allah, yushiku, hampir-hampir, an ya'khudahu, yaitu bahwa hampir-hampir Allah, yaitu bahwa menyiksa oleh Allah akan dia, nyaris disiksa. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan ini hadis Imam Tirmidzi. Ini hadis banyak sampai ke depan menerangkan tidak boleh kita berkata miring sama sahabat, enggak boleh kita tidak ngikut sahabat. Wa qaulahu, dan mereka lupa akan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma qadima min hijjatil wada'i, tatkala datang oleh Nabi dari haji wada' tahun ke-10 Hijriah, ilal Madinah, datang ke Madinah. Habis pulang haji Nabi ke Madinah, wa sa'idal mimbar, dan naik oleh Nabi akan mimbar, naik mimbar tinggi mimbar. Itu mah podium kan naik. Apabila khotib naik mimbar, naik dari mana? Lantai. Begitu naik mimbar, mimbar tinggi, naik gitu. Apabila naik mimbar, bukan mimbar, podium. Fahamidallaha, maka memuji-muji oleh Nabi akan Allah, yakni membaca alhamdulillah, wasna alaihi, dan menyanjung oleh Nabi atas Allah. Intinya Nabi setelah memanjatkan puji-pujian, Nabi pidato pulang dari haji wada. Apa pidatonya Nabi? Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inni radin an Abi Bakrin, sesungguhnya aku yaitu ridho daripada Abu Bakar. Fa'rifu lahu dzalika, maka ketahuilah olehmu bagi Abu Bakar akan yang demikian itu ridho. Kata Nabi, saya redha dunia akhirat, senang cinta sama Abu Bakar. Ketahui itu. Jadi kalau yang dicintai Nabi dibenci, Nabi gedek. Itu begitu. Ayuhan nas, inni radin an Umar. Wahai segala manusia, sesungguhnya aku yaitu ridho daripada Sayyidina Umar. Fa'rifu, maka ketahui olehmu lahu bagi Umar, dzalika, kan yang demikian itu ridho. Saya ridho sama Umar bin Khattab, senang, suka dunia akhirat sama Umar. Awas, ente kudu tahu ketinggian derajatnya Umar ini. Ayuhan nas, inni radin an Utsman. Sesungguhnya aku yaitu ridho daripada Sayyidina Utsman. Fa'rifu lahu dzalika, maka ketahui olehmu bagi Utsman akan yang demikian itu. Ayuhan nas, inni radin an aliyin. Sesungguhnya aku yaitu ridho, yakni orang yang ridho daripada Ali. Fa'rifu lahu dzalik, maka ketahui oleh kalian bagi Ali akan yang demikian itu. Ayuhan nas, inni radin an Talhata wa Zubairi wa Sa'din wa Sa'idin wa Abdurrahman ibn Auf. Sesungguhnya aku yaitu ridho daripada Sayyidina Talha, Sayyidina Zubair bin Awam, Sayyidina Sa'ad, Sayyidina Sa'id, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. 5 lagi. Jadi ini orang namanya orang yang dijamin masuk surga. Mubasysyaruna bil jannah. Fa'rifu, maka ketahui oleh kalian lahum bagi mereka semua akan yang demikian itu. Ridho
Ayuhan nas innallaha qad ghafara li ahli badrin wal hudaybiyah. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah yaitu sungguh mengampuni oleh Allah bagi orang-orang yang perang Badar, ahli Badar 313 orang. Semuanya itu diampuni, jangan berkata miring sama semua ahli Badar. Wal Hudaybiyah dan ahli Hudaybiyah bai'atur ridwan. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka takhta syajarah. Sungguh ridha Allah. Maka Nabi udah bilang, ayuhan nas ikhfadu ashabi. Wahai sekalian manusia, jaga oleh kalian akan sahabat-sahabatku. Jaga. Wa ashari, dan mertua-mertuaku. Abu Bakar mertua, Umar mertuanya Nabi. Wa akhtani, dan mantu-mantuku. Utsman mantunya Nabi, Ali mantunya Nabi. Awas. Awas. La yatlubannakum ahadun minhum bimadlamatin fa innaha madlamatun la tuhabu fil qiyamati ghadan. Jangan menuntut akan kalian oleh seorang pun dari mereka dengan pedoliman. Maka sesungguhnya pedoliman itu adalah pedoliman yang tidak direlakan pada hari kiamat, ghadan, pada esok hari. Kalau ente macam-macam sama sahabatku ini, awas, ente mendolimi, menyakiti, menfitnah, berkata buruk, maka itu satu pedoliman yang enggak bisa dimaafin hari kiamat, enggak bisa. Mau lagu macam-macam kayak apa enggak bisa. Begitu. Apatah lagi kayak orang Syiah, WC-nya namanya Abu Bakar, Umar. Saking bencinya, bahaya. Nabi udah nasihat. Rawahu Tabarani, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Tabarani. Wa qawlahu, dan mereka lupa akan sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhfadu fi ashabi wa ashari. Jagalah oleh kalian akan daku pada sahabat-sahabatku dan mertua-mertuaku. Fa innahu man hafidhani fihim hafidhahumullahu fid dunya wal akhirah. Maka sesungguhnya sya'an, yaitu barang siapa menjaga oleh orang akan daku pada mereka sahabatku, niscaya menjagakan mereka oleh Allah fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa man lam yakhfadni fihim, barang siapa yang tidak menjaga oleh orang akan daku pada sahabatku, takhallallahu anhu, maka membiarkan, mencuekkan oleh Allah kepadanya. Wa man takhallallahu anhu, barang siapa membiarkan oleh Allah daripadanya, Allah cuek, yushiku an yakhudha, hampir-hampir oleh Allah, yaitu bahwa menyiksa oleh Allah kan dia. Rawahu Abu Nuaimi wa Dailami. Wa qawlahu, dan mereka lupa akan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, lazimkan olehmu dengan sunnahku, ikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafair rasyidin, dan sunnahnya, ajarannya para khalifah ar-rasyidin yang benar-benar, al-mahdiyin, yang beroleh petunjuk, mim ba'di, dari sesudah kematianku. Ikuti tarawih Sayyidina Umar 20, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafir rasyidnya dicoret. Kan Umar 20 berjamaah, Utsman adzan Jumat 2 kali, dan Jumat 2 kali. Begitu. Addu alaiha bin nawajid.
Adu gigit oleh kalian alaiha atas sunnahnya khulafair rasyidin bin nawajidi dengan gigi geraham. Maknanya pegang kuat, pegang yang kuat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Wa qawlahu, dan mereka lupa akan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqtadu bil ladzaini min ba'di. Ikuti oleh kalian dengan dua orang tokoh min ba'di dari sesudahku. Siapa? Abi Bakrin wa Umar, yakni Abu Bakar dan Umar. Ikuti. Fa innahuma hablullahil mamdudu, maka sesungguhnya keduanya yaitu tali Allah yang diulurkan. Man tamassaka bihima, barang siapa berpegangan ia dengan Abu Bakar dan Umar, faqad tamassaka bil urwatil wusqa, maka sungguh berpegangan ia dengan tali yang kuat, lan fisomalaha, yang tidak ada putus pisah bagi tali itu. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Wa qawlahu, dan mereka lupa akan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbi. Sesungguhnya Allah yaitu meletakkan oleh Allah akan kebenaran atas lidahnya Sayyidina Umar dan hatinya Umar. Apa aja yang dikata Umar ikuti aja. Rawahu Ahmadu wa Tirmidzi. Wa qawlahu, dan mereka lupa akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum qarni, adapun orang terbaik kalian, qarni yaitu abadku, orang yang semasa dengan Nabi. Sumalladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengiringi oleh alladzina hum akan qarni. Sumalladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengiringi oleh orang-orang hum akan alladzina yalunahum. Jadi abad yang terbaik abad Nabi, yakni abad sahabat. Ya Nabi ketemu yang ketemu Nabi. Jadi tabi'in, tabi'in. 300 tahun abad terbaik. Kalau mau nyontoh agama ke situ. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa qawlahu, dan mereka lupakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satahdusu ba'di asya'u, nanti akan datang sesudah kematianku oleh beberapa perkara. Ada banyak acara-acara sesudah mati saya, kegiatan-kegiatan agama. Begitu, apa aja terjadi. Fa ahabbuha ilayya an tulzimu ma ahdasa Umar, maka adapun yang paling dicintainya perkara ilayya di mataku, yaitu bahwa menekuni, yakni memegang oleh kalian akan apa yang mengadakan oleh Sayyidina Umar. Nabi udah tahu Umar bakal tarawih berjamaah nantinya, ikuti aja. Rawahu Abu Nu'aim. Wa qala al-Imamu Malikun, dan berkata oleh Imam Malik rahimahullah, man abghada sahabata, barang siapa membenci oleh orang akan sahabat, wasabbahum, dan mencaci oleh orang akan sahabat, falaisa lahu fil muslimina haqqun, maka tidak ada baginya fi fai'il muslimina, pada harta fe-nya kaum muslimin, yaitu hak. Enggak ada jatah daripada harta-harta kaum muslimin yang didapat tanpa peperangan. Wal ahadisu fil amri bi akhdhi aqwali sahabati wal ulama'i kasiratun. Adapun hadis-hadis tentang perintah dengan mengambil pendapat-pendapat para sahabat,
wal ulama'i dan para ulama kasiratun yaitu banyak, syahiratun lagi masyhur, fi kutubil ulama di dalam kitab-kitab para ulama, minal mutaqaddimina wal mutakhirin daripada ulama mutaqaddimin dan ulama mutakhirin. Wa kafa bihadza akhdan wa amalan, dan cukuplah oleh ini perintah tu udah kelewat hadis banyak dari segi pengambilan dan pengamalan. Udah yang udah diurain, udah ikut aja. Fa inna man nawwarallahu basiratahu, maka sesungguhnya orang yang memberi cahaya oleh Allah akan mata hatinya, yaktafi, maka menganggap cukup oleh orang biaqalla dengan kurang min hadza dari ini. Tanpa sebanyak hadis ini aja, satu aja kalau punya cahaya mudah cukup, enggak perlu seabrek hadis yang seperti saya sampaikan ini, kata Yai. Wa man tamisallahu basiratu, barang siapa memupuskan, memadamkan oleh Allah akan mata hatinya, fama tughni anhul ayatu wan nudur, maka tidak memadai daripadanya oleh ayat dan peringatan-peringatan. Kalau orang ngeyel mah susah. Al-munkir la yufiduhu tatwil walau tuliyat alaihimut Taurat wal Injil. Orang yang ngeyel mah enggak perlu panjang lebar, dibacain Taurat sama Injil aja tetap aja kagak percaya. Begitu. Yang kayak begitu enggak usah diladenin. Begitu. Wallahu a'lam.